Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Maurisa Asramadani, bersama rekan saya, Sevira Dona Puspita, Lutfi Nuraini, dan Sintia Indah Permatasari. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan sebuah contoh nyata bagaimana nilai-nilai transparansi dan keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat melalui kegiatan gotong royong yang dikelola dengan berbasis data. Kegiatan ini tidak hanya mencerminkan semangat kebersamaan warga, tetapi juga menunjukkan bagaimana sistem pencatatan yang sederhana namun akurat mampu menciptakan keterbukaan akuntabilitas dan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat melalui file kalkulator gotong royong. File ini merupakan bentuk nyata dari penerapan prinsip transparansi dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pencatatan yang rapi dan sistematis terhadap iuran peserta serta rencana pengeluaran kegiatan gotong royong, dokumen ini menunjukkan bagaimana data digunakan sebagai dasar untuk mengelola partisipasi dan keuangan secara terbuka. Setiap warga memiliki kontribusi yang setara tanpa membedakan latar belakang yang mencerminkan nilai keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila. File ini terdiri dari 4 sheet masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada sheet perencanaan berisi informasi kegiatan gotong royong seperti nama kegiatan, tanggal kegiatan, lokasi, dan penanggung jawab, serta perencanaan anggaran dan ringkasan estimasi. Untuk sheet yang kedua ada peserta berisi data peserta dan jumlah iuran dan status bayar disertai tanggal bayar. Terdapat pula ringkasan peserta berisi total peserta yang sudah membayar dan yang belum membayar dengan total dana terkumpul. Untuk sheet yang ketiga ada pengeluaran. Daftar pengeluaran gotong royong ini berisi tanggal, pengeluaran dan keterangan serta kategori seperti peralatan konsumsi dan keterangan tambahan. Untuk sheet yang keempat ada laporan keuangan gotong royong, merupakan ringkasan kegiatan termasuk nama kegiatan, tanggal, dan penanggung jawab. Ada pula pemasukan dari iuran peserta atau bisa jadi dari pemasukan lainnya, pengeluaran dan jumlah saldo akhir, serta ringkasan peserta. Kemungkinan bagian ini dihubungkan dengan hasil perhitungan total iuran, pengeluaran, dan sisa dana meskipun belum terlihat di 5 baris pertama. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan tujuan utama dari kalkulator gotong royong tersebut. Tujuan utamanya meliputi yang pertama, yaitu mencatat dan mengelola dana gotong royong. Hal ini meliputi yang pertama, menyusun daftar iuran dari setiap peserta. Yang kedua, melacak status pembayaran, sudah maupun belum membayar. Yang ketiga, mencatat jumlah yang terkumpul secara otomatis. Yang kedua, terdapat mencatat dan mengontrol pengeluaran, yaitu meliputi menyusun daftar pengeluaran kegiatan secara rinci berdasarkan tanggal, keterangan, maupun jumlah. Yang kedua, membantu memastikan pengeluaran sesuai rencana dan kebutuhan. Yang ketiga, yaitu membuat laporan keuangan yang transparan, yaitu dapat menampilkan total pemasukan atau iuran, pengeluaran, dan sisa dana, lalu dapat dibagikan ke peserta maupun warga sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selanjutnya, yaitu manfaat dari kalkulator gotong royong, yaitu memberikan banyak manfaat, khususnya dalam pengelolaan kegiatan masyarakat seperti kebersihan lingkungan, kerja bakti, atau acara RT. Berikut manfaatnya, yaitu yang pertama, transparansi keuangan. Semua iuran dan pengeluaran tercatat secara jelas, lalu masyarakat dapat mengetahui kemana uang yang digunakan dan yang terakhir menghindari kecurigaan atau konflik sosial dana. Yang kedua, kemudahan administrasi, yaitu dapat mempermudah pencatatan peserta, jumlah iuran, dan status pembayaran.
Lalu penghitungan total pemasukan dan pengeluaran dilakukan secara otomatis melalui Excel. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu efisiensi perencanaan dan pengawasan, yaitu memudahkan merencanakan kebutuhan dana dan alokasi biaya, serta menanggung jawab yang dapat memantau siapa saja yang sudah atau belum membayar. Jadi, kalkulator gotong royong mencerminkan sila ketiga Pancasila, yaitu karena dapat memperkuat persatuan warga dalam tindakan nyata, yaitu bekerja sama untuk kepentingan bersama. Contoh praktik nyata kalkulator gotong royong yaitu yang pertama, misalnya warga RT 1 saling membantu membersihkan lingkungan pada tanggal tertentu. Yang kedua, iuran dikelola secara transparan dengan bantuan kalkulator di Excel. Dan yang terakhir yaitu laporan keuangan dibuka untuk umum sebagai bentuk akuntabilitas. Baik, sekian presentasi tentang tugas akhir mata kuliah Pancasila dari kelompok 5. Bila kami ada salah kata maupun kalimat, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.